Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, masih memberikan nikmat taufik dan hidayahnya, sehat dan kesempatan yang diberikannya, sehingga benar-benar terasa sebuah kenikmatan ketika tidak mendapatkannya. Seperti semalam kami tidak bisa tayang atau live karena kami mengalami sakit yang demam, greges terus darah itu naik dan sebagainya, tidak turut-turut sampai paginya. Jadi ini salah satu contoh kalau Allah berkehendak tidak akan terlaksana, sehingga disitulah kita itu tahu suatu kenikmatan itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita tidak bakal mengetahui akan nikmat sehat kecuali setelah kita berkumpul sama orang sakit. Kita nggak bakalan mengerti akan nikmat kekayaan kecuali setelah kita kumpul sama orang fakir miskin. Itu. Dan kita tidak akan mengetahui akan nikmat kesempatan yang Allah berikan kecuali setelah kita berkumpul dengan orang yang super sibuk. Alhamdulillah, semoga dijaga oleh Allah Ta'ala kesehatan kita semuanya, dan dijaga oleh Allah Ta'ala nikmat hidayah dan taufik kepada kita, sehingga terus kita bisa membina keimanan, ketakwaan kita, sehingga kita nanti setelah panjang umur, sehat walafiat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kerabat, dan kepada seluruh pengikut sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan umur seseorang. Umur seseorang adalah sesuatu modal dan karunia yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada hambanya yang paling baik, yang paling berharga, yang paling mahal. Ini itu tidak ada. Karena satu detik yang sudah lewat, kalau kita ingin mengembalikannya dengan uang sebesar apapun, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Sehingga umur itu adalah modal utama kita. Kita sehat, kita mumpuni dalam keilmuan, tapi ternyata kita tidak punya umur, habis umur kita, habis sudah. Kita sehat sekarang ini, kita mempunyai anugerah daripada Allah Ta'ala, sebuah harta yang melimpah. Tapi sebelum kita gunakan, ternyata habis umur kita, habis juga sudah. Semua kenikmatan dan semua modal yang Allah berikan kepada kita semuanya, tatkala kita sudah kehabisan umur, maka umur itu atau segala-galanya yang Allah berikan kepada kita tidak lagi bermanfaat. Oleh karena itu, pantas jika Allah SWT menjadikan umur atau masa waktu yang berlalu kepada manusia itu adalah sebaik-baik anugerah, sehingga kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sumpahnya. Dalam Al-Quran sebutkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, ruginya itu terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Illa alladzina amanu. Jadi semua orang dalam waktu yang berlalu ini, dia termasuk yang rugi. Kecuali 3 hal. Kalau dia termasuk 3 golongan, maka dia termasuk yang bukan rugi. Tapi kalau bukan dia termasuk 3 golongan, maka apapun yang dilakukannya,
maka dia termasuk orang yang rugi. Nah, kenapa dikatakan orang rugi? Karena dia itu tidak menggunakan nikmat yang begitu besar untuk yang seharusnya sesuatu yang besar pula, gitu. Nah, siapa yang dikecualikan itu? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang mencapai keimanan. Orang yang belajar untuk menjadi orang beriman sampai dikatakan orang beriman. Orang yang menghabiskan waktunya sekian lama untuk belajar bagaimana caranya beriman dan bertakwa sampai kemudian dijulukilah dia orang yang beriman. Itu orang beriman. Artinya apa? Orang beriman itu ya bukanlah sebuah gelar, bukanlah sebuah cap, bukanlah sebuah stempel. Ya, iman itu adalah sebuah usaha dan upaya. Kalau diusahakan, senantiasa kita bisa mendapatkan gelar tersebut atau raihan tersebut. Tapi kalau kita tidak berusaha dan melakukan, bahkan orang beriman itu termasuk yang pertama. Karena apa? Semua yang landasan yang kedua dan ketiga yang dikecualikan dalam surat tersebut itu ada bersumber pada iman. Karenanya orang beriman yang diberikan Allah Ta'ala sebenarnya di sini adalah bagaimana kita menjadi orang beriman. Apakah dengan kita berpakaian pakaian muslim berarti kita beriman? Kita pakai baju takwa, kita pakai peci putih, pakai kopiah putih, kita pakai sarung berarti beriman? Tidak. Orang beriman itu ya adalah orang yang belajar ilmu agama sampai dia kemudian tahu apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dan apa yang dilarang oleh Allah atasnya, sehingga dia itu melaksanakan seluruh kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Berarti apa? Wajib belajar kepada siapapun juga, wajib. Nah, dengan dasar sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, jadi belajar ilmu agama itu punya wajib bagi setiap muslim. Nah, maka di sini berarti semua sarana menuju kepada keimanan termasuk dari kaidah malaitimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi suatu kewajiban itu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang harus dilalui itu, maka sesuatu yang harus dilalui itu hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu, maka belajar untuk menjadi orang beriman itu tidaklah perlu waktu yang lama, nggak harus nyantren, ya, nggak harus kemudian mengikuti seorang alim terus siang dan malam sampai dia meninggalkan kerjaannya. Tidak. Sebetulnya simpel saja, ya. Mau belajar sholat, mau belajar tentang puasa, pokoknya semua syariat yang diwajibkan kepadanya, ketika dia harus melakukannya, maka dia pelajari dulu. Itu aja. Kemudian ditambah lagi, karena kita ini adalah seorang yang menjadi sasaran, ya, daripada setan serta koroni-koroninya, maka kita perlu dong modal. Untuk apa? Untuk melawan dia. Karena apa? Setan itu adalah makhluk Allah yang sangat pintar, sehingga kalau dia coba yang ini nggak berhasil, dia coba yang lainnya, nggak berhasil, coba yang lainnya lagi, dan begitu seterusnya sampai dia berhasil. Nah, oleh karena itu, maka ketika iblis itu pada hari Arafah, di saat kaum muslimin diampuni dosa-dosanya selesai dan kemudian menaburkannya di atas kepalanya, kenapa? Karena saking dia itu nelongsonya, putus asanya, sengsaranya, karena selama setahun dia itu berusaha untuk menjerumuskan si Bani Adam ini, tapi ternyata setelah dia itu di Arafah, diampuni semuanya oleh Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana ketika seorang mukmin kemudian meninggal dalam keadaan iman, maka dia itu juga melakukannya sampai 40 hari berkabung dia. Begitu pula ketika melihat seorang mukmin kemudian mati dalam keadaan kafir, maka dia itu membuat mayoran, membuat tasyakuran, membuat bancaan, kata orang Jawa, ya, selama 40 hari lamanya.
mensyukuri karena dia telah berhasil dijerumuskan sampai dia mati dalam keadaan murtad. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu, maka perlu untuk kita hadir setiap minggu, hadir majelis taklim. Seperti sekarang majelis taklim ditutup karena kepentingan bersama, maka kita hadir majelis taklim online ya. Silakan pilih-pilih, ustaz-ustaz banyak yang membuat hadir majelis taklim online, silakan gitu. Enggak ada kewajiban untuk mengikuti yang satu dan sebagainya, tidak. Dan tanpa ada ta'assub di situ ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang kedua, di mana wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu adalah jangan cuma kita tahu, tapi kita amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al ilmu yazku bil amal. Ilmu itu zakatnya itu dengan amal gitu. Ilmu itu menjadi suci, menjadi bersih itu dengan amal. Di dalam perkataan lain, yaitu seperti dikatakan Ibnu Haddad, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu akan memanggil menuntut seseorang yang mempunyainya untuk mengamalkannya. Kalau dia amalkan, maka cahaya daripada keilmuannya itu tetap bersamanya. Tapi kalau dia tidak amalkan, maka akan pergi darinya, dan yang tersisa itu cuma jirimnya saja, tapi berkahnya nggak ada. Nah, berapa banyak sekarang ini ya orang yang bergelar ya seperti saya, gelar doktor, gelar profesor, gelar alim dan sebagainya, tapi dia tidak mengamalkan dari ilmunya, nggak berkah dia. Karena apa? Karena cahaya daripada ilmu itu tidak ada pada dirinya. Nah, oleh karenanya amalkan. Bagaimana standarisasi pengamalan ilmu? Kalau terkait dengan yang wajib, hukumnya wajib kita lakukan. Kalau terkait dengan sunnah, maka maksimalkan untuk melakukannya. Maksimalkan. Artinya nggak wajib semuanya, karena memang nggak wajib. Tapi maksimalkan untuk menambah modal kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau terkait dengan mubah, silahkan. Mau ditinggalkan, iya. Mau dilaksanakan, iya. Karena itu terkait dengan mubah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, itu sifat daripada setiap orang mukmin, daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun kita, baik itu manajer ya, atau pekerjaannya itu sebagai seorang satpam, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang alim, sebagai seorang PNS, sebagai apapun juga, maka kita mempunyai suatu gelar yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu di antara gelarnya itu adalah antum kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah ada, di mana sifat kalian adalah kalian selalu memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada segala macam keburukan. Nah, jadi siapapun kita, maka hendaknya kita itu tidak keluar daripada ranah tersebut, daripada garis jalan tersebut. Pada yang lainnya sampaikan. Jangan nunggu kita katakan, wah, saya belum bisa menjalankannya, masa saya menyampaikannya. Sampaikan. Karena bisa jadi ini adalah sebuah penyelamat bagi kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, para hadirin muliakan Allah Ta'ala, waktu itu terus bergulir, bertambah ya. Nah, jadi terima kasih yang mengucapkan kata ucapan selamat ultah kepada saya tanggal 7 Juni 2 hari yang lalu ya. Semoga Allah membalasnya dan Allah mengabulkan semua hajatnya sebagaimana mendoakan untuk saya sendiri. Dan doakan terus kami semoga tetap bisa istiqomah dengan ikhlas karena Allah SWT untuk kita benar-benar mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita masih panjang umur semuanya dan sehat walafiat. Amin. Ya, silakan. Ya, selamat bergabung bagi yang bergabung ya. Ahlan wa sahlan. Dan saya ucapkan waalaikumsalam bagi yang mengucapkan salam kepada saya, dan semoga dikabulkan hajatnya bagi yang mendoakan saya. Ada yang masuk? Pertanyaan? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ya. Saat titipan Allah diambil kembali, bagaimana kita secara otomatis memposisikan diri bahwa semua itu milik Allah agar tidak ada suuzon kepadanya. Salam takbir dari Muhammad Hendy.
Ya. Jadi kita semua hampir semua tahu ya, bahwasanya apa yang kita miliki, baik mulai dari istri, anak, keluarga, harta benda ya, maupun anggota badan kita semuanya, itu adalah milik Allah. Dan itu ada titipan Allah untuk kita, untuk menjaga amanah kita kepada mereka yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Tapi penerapannya itu tidak mudah. Bukan semuanya itu bisa melaksanakannya. Ya, jadi penerapan menerima dengan legowo, dengan lapang dada, dengan kita berpasrah diri kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta. Allah Ta'ala itu boleh saja apa yang diambil karena itu miliknya. Dan bagi dia, silakan saja mau berikan kepada siapa saja. Nah, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, kata Nabi SAW seperti itu gitu. Artinya apa? Sedih itu selalu ada. Tapi kita harus paham bahwasanya antara satu pekerjaan ya, atau antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya itu ada saling keterkaitan. Ya, ada saling keterkaitan. Di mana keterkaitannya itu kalau bukan untuk mengangkat derajat kita atau menambah pahala kita atau menghapuskan dosa kita. Tidak lepas daripada tiga hal itu. Mengangkat derajat kita atau menambah pahala kita atau menghapuskan dosa kita. Enggak lebih dari itu gitu. Nah, sehingga kita diberikan pilihan. Kalau seumpama sesuatu yang diambil dari kita menjadi sebab ya, kita itu menerima legowo kepada Allah Ta'ala, maka kita berhak untuk mendapatkan kebaikan yang besar sisi Allah SWT. Tapi kalau seumpama kita kemudian tidak menerima dengan kita mencari-cari sebabnya, lalu menyalahkan orang lain, lalu kemudian misalnya sampai datang kepada dukun dan sebagainya, berarti kita termasuk orang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah Ta'ala. Berarti kita berhak untuk mendapatkan dosa. Nah, itulah ketentuannya. Nah, oleh karena itu dengan kita faham ya, beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita kecuali kehendak Allah. Ya. Dan Allah berkehendak untuk melakukan apa saja ya, di dalam kepemilikannya. Itu kan milik Allah. Kita sudah tahu itu milik Allah. Serah Allah dong. Mau diambil, mau ditetapkan ya, atau bagaimanapun itu serah Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah tidak menentukan pada kita kecuali yang terbaik. Masalahnya kita tidak tahu dengan yang terbaik itu adalah pilihan Allah, ketentuan Allah itu, kecuali setelah kita lewat. Setelah kita itu melewati keadaan itu, baru kemudian kita akan tampak. Atau nanti di akhirat akan dijelaskan Allah Ta'ala gitu. Itu yang terjadi. Nah. Kemudian yang ketiga, kalau kita menangis, kalau kita sedih, kalau kita membalas, kalau kita kemudian mencaci, kalau kita kemudian mencari-cari sebabnya dan sebagainya, apakah itu semuanya yang telah hilang dari kita akan kembali lagi? Akan kembali lagi tidak? Nah, terus buat apa kita melakukannya? Lebih baik kita sabar, ya, kita dapat pahala daripada kita sampai mencari-cari sebab atau tidak menerima dan sebagainya, kita tidak dapat pahala. Apalagi sampai menangis, sampai sedih berlama-lama, ya, sampai kemudian kita itu mencari-cari sebab, sampai kita kemudian bermasalah dengan orang lain karena hal itu. Itu kan sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya, bahkan menambah dosa. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin, kita berpasrah diri pada Allah SWT, ya, dan kita harus tahu bahwasanya Allah berkehendak di dalam kekuasaannya. Dan semua yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kekuasaannya itu merupakan suatu keadilan. Mau di apapun juga, ya, mau dengan bentuk yang bagaimanapun dan sebagainya, itu terserah Allah, karena itu milik Allah. Nah, kecuali kalau seumpama Allah itu kemudian masuk dalam ranah yang bukan milik Allah, lalu kemudian dia memberikan suatu ketentuan yang tidak baik terkait dengannya. Baru Allah tidak adil. Ini enggak kok. Semua manusia milik Allah. Terserah Allah mau diapakan, ini manusia, terserah Allah karena milik Allah. Gitu. Jadi seperti itu mungkin ya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum
ada qol qadim dan qol jadid. Kenapa kok hukumnya berubah? Jazakumullah khair. Ya, Imam Syafi'i mengatakan begini. Idza sahhal hadisu fadzaka mazhabi. Jika suatu hadis itu benar, sahih, itu mazhabku. Oleh karenanya leluasa para ashab Syafi'i untuk memilih beberapa pendapat yang di luar mazhab Syafi'i. Ya. Dan mereka itu menerapkannya dan memfatwakannya gitu. Kenapa? Karena berdasarkan hadisnya Imam Syafi'i tadi. Nah, jadi artinya apa? Itu termasuk daripada ketawaduan beliau. Beliau sama sekali tidak ta'assub dan fanatik. Dan itu sifat daripada seorang yang profesional. Ya, dia tidak takut untuk dikatakan dia itu adalah pelin-pelan. Enggak takut dia. Dia tidak takut untuk ketinggalan pengikut. Dia tidak takut sama sekali. Ketika dia melihat bahwasanya dengan hadis yang dia baca dulu yang menjadi dalil pada ketetapan mazhabnya, misalnya sekarang yang tampak pada dirinya itu seperti itu, maka kemudian dia terapkan dengan hal yang baru, ya, sesuai dengan lingkungan yang ada di Mesir itu misalnya, maka itu sama sekali tidak mencegahnya untuk merubahnya. Harusnya kalau Imam Syafi'i itu bukan seorang yang tawadhu, ya, maka dia itu tetap gengsi dia untuk merubahnya. Biarkan gol itu gol godim saja, nggak ada gol jadid. Nah, tapi termasuk daripada tawadhu'an Imam Syafi'i, maka kemudian dia itu merubah apa yang telah ditetapkannya di dalam gol godim, kemudian dirubah di dalam gol jadid. Yang demikian itu, ya, dikarenakan bahwasanya setiap orang mukmin itu bisa berubah-ubah pikirannya dalam satu hari sampai 70 kali. Sementara seorang munafik, dia tidak akan berubah pendiriannya sampai sekian puluh tahun. Itu munafik. Nah, tapi kalau mukmin enggak. Bahkan Imam Syafi'i diantara apa yang dikatakannya sehingga terjadinya, terlaksananya, terkumpulkannya mazhab Syafi'i itu adalah, demi Allah aku bersumpah, aku tidak berdebat dengan seseorang kecuali sebelum aku berdebat, memulai perdebatan itu, aku berharap dia yang kebenaran itu ada pada orang itu, bukan ada pada diri saya. Nah, ini salah satu contoh yang sangat luar biasa, ya, bagaimana beliau itu dengan legowo dia itu menerima bahwasanya itu yang terbaik. Jadi dia itu berharap orang lain yang dia itu debat dengannya, bukan dia yang menang, tapi dia yang menang, musuhnya itu yang menang. Nah, itu menandakan bagaimana tawadhu'nya Imam Syafi'i dan bagaimana dia itu menerima kepada kebenaran walaupun datang dari siapapun, dan dia siap untuk merombaknya. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika di Mesir, maka dia itu merombak sedikit demi sedikit apa yang telah diputuskannya ketika di Irak, ya, apa yang diputuskannya ketika di Irak itu namanya mazhab qadim, ketika diputuskan di Mesir itu namanya mazhab jadid. Sedangkan itu kan ijtihad. Ijtihad itu kan boleh berubah-berubah. Ijtihad itu adalah sebuah ranah yang boleh berubah-berubah, bukan pelin-pelan sama sekali. Oleh karena di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang paling berbahaya terkait dengan ilmu itu adalah fanatisme. Fanatik terhadap guru, fanatik terhadap mazhab, fanatik terhadap aliran. Itu sangat gak baik. Nah, harusnya di atas pondasi itu semuanya kita berguru kepada orang itu, kita berikrar dan berbaiat dengan thariqah tertentu dan sebagainya. Di atas itu semuanya itu ada suatu kaidah yang kita pegang dengan teguh. Apa itu? Kebenaran yang kita junjung tinggi, kebatilan yang kita injak-injak di bawah. Harusnya seperti itu. Kebenaran siapapun yang membawanya, saya akan terima. Kebatilan siapapun yang menyampaikannya, saya akan tolak. Nah, harusnya seperti itu, gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu. Jadi kalau seumpama sah atau sahih hadis itu, tidak seperti yang saya ambil sebagai dalil daripada apa yang saya cantumkan di dalam mazhabku, maka ambillah, itulah mazhabku. Idza soal hadis fadzaka mazhabi, itu mazhabku katanya. Nah, kemudian di antara ketawadhu'an Imam Syafi'i juga beliau katakan, wadittu an ya'khudha kullun nas
bi ilmi hadza wal yunsab ilayya walau harfan wahida. Aku berharap semua orang mengambil daripada mazhabku ini, tapi tidak ada seorang pun yang menisbahkan pada diriku. Nah, itu dan subhanallah dikabulkan. Kalau mazhab Abi Hanifah, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, selalu mereka para komunitas mazhab tersebut itu akan mengatakan golal Hambali, golal Hanafi, golal Maliki. Tapi kalau Syafi'i jarang. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan itu kebanyakan ya golal Nawawi, golal Rafi'i, golal Ibn Hajar, golal Ramli, golal Khatib Syarbini dan sebagainya. Nah, itu diantara kata Imam Syafi'i. Jadi itu wajar yang semacam itu wajar dan sangat wajar. Nah, itulah seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu bisa berubah-berubah pikirannya. Tapi kalau munafik tetap pikirannya dan perlakuannya gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya apakah bayi kalau sudah meninggal wajib diakekahi tetapi orang tuanya mampu? Ya. Jadi akikah ini disunahkan ya. Bahkan sunnah muakkadah karena Nabi SAW melakukannya untuk cucu-cucunya dan anak-anaknya. Sunnahnya kepada siapa? Sunnahnya itu kepada orang tua, ayahnya maupun kakeknya, ayahnya laki-laki atau kakeknya. Kalau dia itu termasuk yang mampu dari mulai lahirnya anak tersebut sampai 40 hari berikutnya. Ngerti nggak? Jadi kalau hari pertama dia lahir sampai 40 hari dia mampu nggak? Mampu itu dalam keadaan dalam kategori seperti ini. Ada yang dimakan, ada yang dibuat naungan rumah, ada yang dipakainya. Lebih daripada itu, dia cukup untuk beli kambing. 1 kalau perempuan, 2 kalau laki-laki, maka hukumnya sunnah baginya untuk melaksanakan akikah. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau selama 40 hari itu dia tidak mampu, maka gugur permintaan dan tuntutan untuk kesunahan melaksanakan akikah itu. Gugur. Tapi tetap disunahkan. Siapapun, mau orang tua itu setelah 40 hari ternyata punya uang, atau anak itu sendiri setelah besar, dia ternyata punya uang, dia ingin mengakikahkan sendiri, silahkan. Nah, jadi semua itu tergantung kepada kemampuannya setelah lewat 40 hari. Sebelum lewat 40 hari. Kalau dia itu mampu, sunnah. Kalau dia nggak lakukan, makruh. Nah, tapi kalau semua lewat 40 hari, dia belum mampu juga, maka hukumnya tidak ada tuntutan lagi. Nah, tapi tetap disunahkan suatu waktu ayahnya itu atau kakeknya itu, ya, atau dirinya sendiri, dia mau akikahkan dirinya sendiri, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan akikah itu di antara kesunahannya adalah dia menyembelihnya di hari ke-7, kalau enggak ya 21, kalau enggak ya hari ke-40. Kemudian kita mengundang-undang para tetangga, para orang soleh, para kenalan kita, sahabat dan etolan. Nah, kemudian kita suguhkan pada mereka kambing yang kita sembelih tadi. Dan memang ada sebagian ulama yang memerintahkan kita untuk memotong kambing itu dengan dari sendi ke sendinya. Jangan sampai tengah-tengah sendi kita potong. Nah, jadi seperti tangan sampai ke sini. Nah, tapi kadang-kadang kita kesulitan kalau makannya itu piringan atau berkatan gitu. Nah, karena biasanya untuk kita menyediakan semacam itu banyak sekali gitu. Kenapa demikian? Karena supaya sendi-sendinya itu juga kuat, nggak dipotong-potong gitu. Itu diantaranya. Kemudian kalau seumpama mau dihadiahkan kambingnya itu kepada yatim, kepada panti asuhan, kepada yang menanggung fuqara masakin, ini nggak apa-apa. Itu ya. Tapi kalau seumpama dia tidak mampu untuk menyembelih kambing, ada mazhab yang boleh kita itu mentaklidnya, yaitu mazhab Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau itu berkatakan kalau barang siapa yang tidak bisa menyembelih kambing, maka cukup dia itu menyembelih seekor angsa atau bebek gitu. Ikut mazhab itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kehendaknya gitu. Jadi Allah tidak mewajibkan kecuali semampu kita. Kita mampunya berapa, ya udah itu yang kita laksanakan. Enggak ada pemaksaan dalam agama, itu enggak ada ya. Terus Assalamualaikum Habib. Semoga Habib dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Mau tanya Habib, gimana hukum rujuk kepada mantan istri yang sudah pernah kita talak?
Mohon berkenan menjawab. Ya, kalau kita mau rujuk terhadap istri yang sudah kita talak, kadang-kadang masih ada iddahnya, kadang-kadang sudah selesai iddahnya. Kalau ada masih iddahnya, maka rujuk saja tanpa kita memperbarui akad nikah. Rujuk saja, aku rujuk kepadamu. Walaupun dia sendiri dia ngomong, aku rujuk kepada istriku, boleh. Cuma disunahkan untuk menyaksikannya, supaya kalau terjadi suatu perselisihan antara istri tersebut dengan suaminya, maka ada saksinya. Saksinya 2 orang. Nah, paham? Itu. Tapi kalau selesai iddahnya, nggak boleh lagi rujuk. Kecuali harus mengadakan perkawinan yang baru. Itu pun kita lihat, cerainya itu berapa kali sudah tergunakan. Kalau sudah digunakan 2 kali atau 1 kali, masih bisa dia itu rujuk dengan akad baru kembali kepadanya. Tapi kalau sudah 3 kali atau lebih, maka hukumnya tidak boleh lagi kembali, kecuali sampai ada muhalil, dia itu kawin lagi sama orang lain, setelah itu diceraikan sama orang lain itu, lalu kemudian dia itu berhubungan badan dengan suami yang baru itu, lalu diceraikan oleh suami yang baru itu, lalu kemudian selesai daripada iddahnya suami yang baru itu, baru dia boleh lagi kembali kepadanya. Itu kalau seumpama selesai iddahnya tapi dicerai sebanyak 3 kali ceraian. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi rujuk itu kita harus lihat, kalau semua masih ada iddahnya, masih dalam keadaan iddah, maka boleh rujuk. Tapi kalau seumpama sudah selesai iddahnya, nggak boleh rujuk, kecuali harus dengan akad yang baru, gitu. Pak Jan? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri memberi nasihat kepada seorang suami. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Bolehkah seorang istri memberi nasihat kepada suami? Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hendaknya kalian jaga diri kalian, ya, dan jagalah keluarga kalian daripada api neraka. Artinya apa? Kewajiban kita, keluarga kita. Baik itu istri, anak-anak, orang tua, maupun suami kita, itu kewajiban kita. Nah, cuma biasanya kalau seorang istri yang memberikan nasihat kepada seorang suami itu dengan cara yang berbeda dengan kalau seumpama suami itu memberikan nasihat kepada istrinya. Biasanya seperti itu, karena beberapa posisi-posisi tertentu egois. Di antaranya siapa? Suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya, seorang guru kepada murid-muridnya, atasan kepada bawahannya, ya. Kemudian seorang pejabat kepada rakyatnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau seumpama kita itu mau menasehati mereka-mereka yang ada dalam posisi-posisi itu, maka hendaknya dengan cara yang berbeda, jangan sama, gitu. Kalau sama, maka nanti responnya itu beda, nggak seperti yang diharapkan. Nah, misalnya apa? Anak-anak menasihati orang tuanya, kan banyak yang mengatakan, sok tahu. Nah, itu karena apa? Karena di dalam menyampaikan itu salah, gitu. Nah, oleh karenanya, jadi seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Husain, kedua cucu Nabi SAW yang kemudian digelari oleh Nabi SAW Sayyidah Syabab Ahli Jannah, pemimpin para pemuda Ahli Jannah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Orang tua, dia berwudu salah. Dia berwudu salah, wudunya salah. Jelas-jelas salah, gitu. Artinya nggak memenuhi syarat, ya. Maka kemudian Sayyidina Husain berkata begini kepadanya. Sayyidina Hasan berkata begini kepada adiknya, Husain, coba lihat tuh. Itu orang tua itu wudunya salah. Ayo kita benarkan, kita benahi, kita luruskan, kita nasihati. Gimana caranya, Kak? Katanya. Kamu pergi ke tempat wudu itu, kamu berwudu seperti wudunya dia. Nanti aku tegur kamu. Nah, akhirnya apa? Dia wudu seperti wudunya si orang tua tadi. Nah, di depannya orang tua, si Hasan mengatakan, loh, Sen, kamu itu kok wudu kayak gitu? Salah, ini nggak benar. Yang benar wudu itu begini. Nih, lihat ya, aku mau wudu seperti wudunya Rasulullah ya. Dilihat, orang tua itu ngelihat. Sehingga apa? Orang tua itu setelah itu, oh, berarti wudu saya salah. Langsung dia semenjak itu, setelah selesai wudunya Sayyidina Husain, dia langsung wudu lagi. Tanpa dia itu menasehatinya. Nah, caranya begitu.
Karena memang posisi-posisi yang biasanya egois ya, mau menang sendiri, itu sulit untuk menang. Oleh karenanya nasihat itu itu sesuatu yang paling berat diterima oleh orang. Ya, nasihat itu adalah sesuatu yang paling berat diterima oleh orang lain. Nah, oleh karenanya sudah berat, jangan diperberat lagi. Sudah berat, jangan diperberat lagi. Misalnya apa? Hadir majelis taklim, tapi harus bayar. Nah itu. Hadir majelis taklim, tapi harus begini, harus begitu. Nah, akhirnya apa? Orang lari. Karena nasihat itu berat sudah. Gitu. Nah, oleh karenanya di antara hal yang dapat menunjang supaya nasihat itu bisa diterima sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, hadza sirati mustaqima fastabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraka. Itu ya kata Allah Ta'ala. Jadi hendaknya ini loh jalanku, faham? Ana wa man tabani, aku bersama orang yang mengikuti aku. Maka hendaknya kalian itu mengikuti jalanku ini. Di antara jalan yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi hendaknya kita itu berdakwah itu dengan hikmah, dengan cara, dengan uslub. Ya, hikmah itu uslub. Jadi berbagai cara, berbagai metode, ya, berbagai media gitu. Apapun yang kita gunakan, tapi dengan cara yang lembut. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik. Nah, tapi kalau seumpama ada sekarang ini ulama yang keras dan sebagainya, biarkan. Harus ada yang semacam itu. Itu sunatullah. Kalau semuanya lembek, semuanya halus, maka dunia ini akan kacau jadinya. Harus ada yang keras. Tapi kalau seumpama semuanya lembut semuanya, maka ulama itu akan dipermainkan. Karena ulama yang paling berpengaruh sepanjang zaman gitu. Misalnya apa? Kemerdekaan, siapa yang paling berkontribusi dalam kemerdekaan kaum muslimin? Ulama. Bukan pedagang, bukan pejabat, bukan, ulama. Yang menggerakkan pertama kali ulama. Yang mengeluarkan resolusi jihad itu ulama. Jadi kalau mereka ikut nimbrung di situ, maka terlaksana sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita tidak melibatkan ulama, maka susah. Oleh karena itu, maka di sini kalau kita mau menasihati suami, ya itu hukumnya wajib karena suami itu juga tanggung jawab kita, gitu. Cuma dengan cara yang baik. Misalnya apa? Dia sambil masa-masa dia dengarkan YouTube yang terkait dengan apa yang dia inginkan daripada suami itu, dikeraskan suaranya, ya. Atau ketika dia itu datang, misalnya dia lagi nyetel YouTube di televisi smart, ya. Kemudian dikeraskan suaranya sehingga gitu ketika dia datang dia kedengaran caranya. Tapi kalau langsung, suamiku, kamu kok gini sih? Nggak tahu kalau itu salah. Itu pasti nggak diterima sama suami. Nggak diterima sama suami. Gitu. Oleh karenanya jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, gitu ya. Terus ya. Assalamualaikum Habib, anak ingin meminta amalan doa agar jalan jodohnya dimudahkan. Ya, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah suatu ketentuan kecuali doa. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa memang. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan hajat kalian. Jadi jodoh termasuk harapan, ya. Sama seperti rezeki, harapan, walaupun itu sudah ditanggung oleh Allah SWT. Tapi kita tetap diperintahkan untuk memohon, meminta. Maka di sini meminta itu ada beberapa cara. Meminta melalui orang soleh itu diantara cara yang paling mudah, ya. Cara yang paling mudah dan cara yang bisa menyampaikan kita seperti yang kita inginkan. Artinya apa? Kabul hajat. Meminta kepada orang tua itu diantara hal yang paling cepat untuk dikabulkan. Kemudian meminta kepada orang lain sebelum kita itu berdoa untuk diri kita sendiri. Baru kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, gitu. Sedangkan kalau kita sudah berdoa, tapi kenapa kok nggak dikabulkan juga? Itu salah satu cobaan, salah satu ujian itu. Karena pada intinya Allah SWT itu pasti akan mengabulkan hajatnya. Cuma bentuknya itu beda-beda.
Ada bentuknya dikabulkan seperti diinginkan, langsung tokcer di dunia, minta mobil kasih mobil. Ada yang dijadikan Allah Ta'ala doanya itu sebagai pelebur dosanya. Ada di antara doanya itu sebagai peningkat derajatnya. Ada di antara doanya itu disimpan Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan yang besar pahalanya, nanti di akhirat akan ditampakkan kepadanya. Ketika ditampakkan kepadanya, maka dia, karena setiap amal kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia itu kan pasti ada labelnya. Ini pahalanya sholat, ini pahalanya zakat, ini pahalanya sedekah, ini pahalanya, semua ada. Kecuali ada beberapa yang tidak ada. Di antaranya adalah ini, faham? Nah, maka dia itu tanya, ini pahalanya apa ya Arab gitu. Faham? Maka dijawab, ini adalah pahala ketika kamu itu sabar di dalam menghadapi ketentuanku. Di saat itulah kemudian orang itu berharap dan berangan-angan pada Allah Ta'ala. Andai kata aku dari mulai bayi sampai aku meninggal dunia, semua harapanku tidak terlaksana, alangkah senangnya sekarang ini aku. Gitu. Nah, jadi kita nggak paham, ternyata sesuatu ketentuan yang tidak baik pun bagi kita itu sesungguhnya baik, karena itu untuk meleburkan dosa atau menaikkan derajat kita. Gitu. Seperti itu ya. Oleh karena itu ada beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya setelah sholat hajat kita membaca sebanyak 100 kali ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu dibaca setelah sholat hajat 100 kali. Itu mujarab, baik laki-laki ataupun perempuan yang mau dapat jodoh ya. Itu tinggal niat baca itu, diniati hatinya, jodoh yang soleh dan solehah. Ali ya Ali sebanyak 1000 kali setiap hari. Ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali 1000 kali. Kemudian di antaranya pula adalah baca salat busyra. Nah, waktu baca salatan tubasyiruna biha, maka diniati dalam hatinya seorang jodoh yang soleh dan solehah seperti yang diinginkan. Itu diantara yang saya dapatkan daripada ijazah-ijazah guru-guru saya. Silakan diamalkan, dipraktekkan, dan kita bantu juga. Semoga para pemirsa, para pendengar, para yang hadir online ini yang belum dapat jodoh, semoga Allah berikan jodoh. Yang sudah dapat jodoh, semoga Allah langgengkan kehidupannya. Bagi yang belum mendapatkan harta, semoga Allah kayakan. Yang sudah kaya, semoga Allah berkati kekayaannya. Dan semoga kekayaan dan apapun yang kita miliki, semuanya itu semata-mata untuk kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, sebagai modal untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasaf salih. Al-Fatihah. Bagi yang belum dijawab pertanyaannya, insyaallah besok kita akan buka kembali. Ya, tetap berusaha untuk mengirimnya dan mengirimkannya kembali sampai saya akan jawab. Ya, mohon maaf kalau semua belum terjawabkan sekarang ini pada malam ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub Tawsil li kulli hawba wastul lana al-awrati wa aminir raw'a wa firli walidina Rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kullihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu walhamdulillahi bil alamin sirril fatihah.
Namar, kok nggak muncul-muncul sini.